Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Fitrianisari, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar dengan menggunakan model Discovery Learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-konsep peserta didik. Yang pertama yaitu latar belakang masalah dalam penelitian ini. Menurut Yunus Abidin tahun 2014 halaman 17 menyatakan bahwa pembelajaran pada konteks kurikulum 2013 diorientasikan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Orientasi ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan pada abad ke-21 telah terjadi pergeseran ciri dibanding dengan abad sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, bahwa pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi antara dua peserta didik, antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Depdiknas tahun 2004 menyatakan salah satu tujuan umum pembelajaran matematika di sekolah adalah mempersiapkan peserta didik agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan dunia yang selalu berubah dan berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, kritis, cermat, jujur, efektif, dan dapat menggunakan pola pikir matematis dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka matematika diajarkan sesuai dengan perkembangan kognitif individu. Pembelajaran matematika diberikan kepada peserta didik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sehingga matematika mempunyai banyak kemampuan untuk membekali peserta didik. Satu di antaranya adalah kemampuan pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran matematika oleh NCTM tahun 2000 halaman 29 bahwa pemecahan masalah atau problem solving merupakan satu di antara 5 kemampuan standar proses yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam pembelajaran matematika, di mana peserta didik harus mempelajari matematika melalui pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Menurut Muhammad Takdir Ilahi tahun 2012 halaman 42 menyatakan bahwa model ini bertujuan untuk mengembangkan cara belajar peserta didik aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan oleh peserta didik. Selain itu, dengan belajar penemuan, peserta didik akan mencapai kepuasan karena telah menemukan sendiri dan dengan pengalaman pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan skill dan teknik dalam pekerjaannya melalui problem-problem yang real. Selain penggunaan pendekatan pembelajaran yang tepat, terdapat juga aspek psikologis yang turut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Aspek psikologis tersebut salah satunya adalah self-concept. Karena jika self-concept peserta didik tidak terbentuk dengan baik, maka peserta didik tersebut tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal ini sejalan dengan Ritan Diono dan Retna Ningsih dalam Rahman tahun 2012 halaman 6 yang menyatakan self-concept bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor yang dipelajari dan terbentuk melalui pengalaman individu dalam berhubungan dengan orang lain. Oleh karena pandangan individu tentang dirinya dipengaruhi oleh bagaimana individu mengartikan pandangan orang lain tentang dirinya, dalam pembelajaran matematika, self-concept sangat diperlukan untuk dapat menumbuhkan pandangan dan sikap positif peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika.
Terkait dengan kemampuan pemecahan masalah, kenyataan di lapangan masih belum seperti yang diharapkan. Menurut informasi dari wawancara dengan pendidik mata pelajaran matematika, menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah beberapa peserta didik di salah satu SMP Negeri 3 Metro masih kurang ketika peserta didik diberikan soal pemecahan masalah, mereka belum mampu menyelesaikannya. Hal ini terlihat dari hasil ulangan peserta didik yang banyak melakukan kesalahan pada soal pemecahan masalah. Rumusan masalah untuk penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana kevalidan bahan ajar dengan menggunakan model discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-konsep peserta didik. Yang kedua, bagaimana kepraktisan bahan ajar dengan menggunakan model discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-konsep peserta didik. Yang ketiga, apakah bahan ajar dengan menggunakan model discovery learning efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-konsep peserta didik. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mengetahui kevalidan bahan ajar dengan menggunakan model discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-konsep peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui kepraktisan bahan ajar dengan menggunakan model discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-konsep peserta didik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bahan ajar dengan menggunakan model discovery learning efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-konsep peserta didik. Definisi konseptual dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah merupakan proses di mana individu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah diperoleh untuk menyelesaikan masalah pada situasi yang belum dikenalnya. Indikator dari kemampuan pemecahan masalah matematis terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami masalah. Langkah ini sangat penting dilakukan sebagai tahap awal dari pemecahan masalah agar peserta didik dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang diajukan. Peserta didik diharapkan dapat memahami kondisi soal atau masalah meliputi mengenali soal, menerjemahkan informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal tersebut. Indikator yang kedua, merencanakan penyelesaian. Masalah perencanaan ini penting untuk dilakukan karena pada saat peserta didik mampu membuat suatu hubungan dari data yang diketahui dan tidak diketahui, peserta didik dapat menyelesaikannya dari pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Pada tahap ini diharapkan peserta didik dapat menggunakan aturan untuk suatu rencana yang diperoleh. Indikator yang ketiga yaitu melalui perhitungan. Langkah ini penting dilakukan karena pada langkah ini pemahaman peserta didik terhadap permasalahan dapat terlihat. Pada tahap ini, peserta didik telah siap melakukan perhitungan dengan segala macam yang diperlukan, termasuk konsep dan rumus yang sesuai. Indikator yang keempat yaitu memeriksa kembali proses dan hasil. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan berusaha untuk mengecek kembali dengan teliti setiap tahap yang telah dilakukan. Dengan demikian, kesalahan serta kekeliruan dalam penyelesaian soal dapat ditemukan. Definisi konseptual yang kedua yaitu self-concept adalah pandangan peserta didik terhadap ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian tentang dirinya dalam memahami konsep yang dipelajari. Indikator dari self-concept terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengetahuan, mencakup apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Yang kedua, harapan tentang masa depan. Yang ketiga, penilaian terhadap diri kita sendiri. Definisi operasional terbagi menjadi 2. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tes tertulis dalam bentuk uraian. Yang kedua, self-concept dilakukan untuk meninjau bagaimana konsep diri peserta didik dalam memahami konsep atau masalah yang diberikan. Self-concept dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan angket.
Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari 6. Yang pertama ada pengembangan, merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang menampilkan sesuatu secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tercapai baik oleh peserta didik maupun pendidik. Yang kedua yaitu bahan ajar adalah segala bentuk sumber belajar yang digunakan untuk membantu pendidik atau instruktur melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis yang berpengaruh dalam pembelajaran pada proses dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, model discovery learning merupakan suatu model pemecahan masalah yang akan bermanfaat bagi anak didik dalam menghadapi kehidupannya di kemudian hari, yang bertujuan agar peserta didik mampu memahami dengan baik dan pembelajaran lebih terasa bermakna, sehingga hasil belajar peserta didik pun akan meningkat. Yang keempat, kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan proses di mana individu menggunakan pengetahuannya, keterampilan, dan pemahaman yang telah diperoleh untuk menyelesaikan masalah pada situasi yang belum dikenalnya. Yang kelima yaitu self-concept, pandangan peserta didik terhadap ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian tentang dirinya dalam memahami konsep yang dipelajari. Yang keenam yaitu di SMP Negeri 3 Metro kelas 8. Selanjutnya, kerangka berpikir. Proses pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan pendidik di sekolah. Proses tersebut berguna untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan pengalaman kepada peserta didik. Peserta didik dituntut untuk mengkonstruksi dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan melalui keterlibatan langsung peserta didik dalam pembelajaran. Belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran sangat bergantung pada hasil peserta didik dalam kegiatan belajar. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari ketuntasan peserta didik terhadap materi yang disampaikan yang ditunjukkan dengan hasil belajar peserta didik. Pemilihan model yang tepat akan memberikan kesan kepada peserta didik dalam menguasai konsep sehingga peserta didik dapat dengan mudah menyelesaikan soal terkait penggunaan konsep tersebut sehingga dapat memecahkan masalah yang diberikan. Kemampuan pemecahan masalah dapat dipengaruhi oleh tingkat kognitif dan self-concept atau konsep diri. Peserta didik yang sudah memiliki tahap berpikir formal atau abstrak dapat memahami konsep matematika dengan baik dibandingkan dengan peserta didik yang berada pada tahap berpikir operasi konkret. Model discovery learning merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Jadi, peserta didik memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan, melainkan melalui penemuan sendiri. Penerapan pembelajaran tersebut menuntut peserta didik berpikir dalam menemukan setiap solusi dari permasalahan yang mereka temui, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dalam menemukan solusi jawaban yang diharapkan. Dengan demikian, bahan ajar dengan menggunakan model discovery learning diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari self-concept peserta didik. Hipotesis untuk penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama H0, yaitu tidak menghasilkan bahan ajar berbasis model discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-concept yang ditunjukkan dengan kevalitan, kemenarikan, dan keefektifan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua yaitu H1, menghasilkan bahan ajar berbasis model discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-concept yang ditunjukkan dengan kevalitan, kemenarikan, dan keefektifan bahan ajar yang dikembangkan.
Jenis penelitian merupakan penelitian dan pengembangan atau R&D. Prosedur penelitian pengembangan ini mengacu pada pengembangan model ADI. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini adalah bahan ajar berbasis model discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-konsep peserta didik. Tempat, waktu, dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Metro pada semester ganjil. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Metro. Subjek dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, subjek studi pendahuluan. Dilakukan beberapa langkah sebagai analisis kebutuhan, yaitu dengan observasi dan wawancara. Subjek observasi yaitu peserta didik kelas 8A, subjek wawancara yaitu seorang pendidik yang mengajar matematika di sekolah tersebut. Kemudian yang selanjutnya subjek validasi pengembangan. Bahan ajar berbasis model discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-concept. Yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama, ahli pengembangan bahan ajar. Yang kedua, ahli materi. Dan yang ketiga, praktisi. Selanjutnya, subjek uji coba lapangan. Dalam penelitian ini, ada 6 orang peserta didik dari kelas 8B yang belum menempuh materi segi 4 di luar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pemilihan peserta didik tersebut berdasarkan saran dari pendidik kelas 8 dan didasarkan pada kemampuan pemecahan masalah matematis mereka, yaitu tinggi, sedang, ataupun rendah, yang diketahui dari hasil wawancara dengan pendidik dan nilai ujian. Subjek uji coba lapangan diberikan penerapan hasil produk pengembangan bahan ajar berbasis model discovery learning. Selanjutnya, subjek uji coba lapangan operasional, yaitu peserta didik kelas 8C yang selanjutnya disebut dengan kelas eksperimen dan kelas 8A yang disebut sebagai kelas kontrol. Prosedur pengembangan. Pada penelitian ini menggunakan model penelitian ADI. Adapun tahapan penelitian ADI yaitu yang pertama analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Tahap pertama yaitu analisis terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, analisis karakteristik peserta didik tentang kapasitas belajar, pengetahuan, penampilan, sikap yang telah dimiliki peserta didik, serta aspek lain yang terkait. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham peserta didik dengan materi segi 4 yang sudah diajarkan oleh pendidik. Tahap yang kedua yaitu analisis kompetensi yang diajukan kepada peserta didik. Bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki peserta didik sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam pengembangan bahan ajar berbasis model discovery learning. Tahap yang ketiga yaitu analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. Bahan ajar merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu peserta didik mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maka sebaiknya bahan ajar disusun sesuai dengan metode pembelajaran, materi-materi pokok, sub-sub dari materi pokok, anak sub-bagian, dan seterusnya. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu perencanaan atau desain. Pada tahap ini terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, memilih materi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan kompetensi. Yang kedua, metode pembelajaran. Dan yang ketiga, evaluasi yang digunakan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap pengembangan atau development. Rancangan produk yang telah dikonsep kemudian dikembangkan sesuai materi, kebutuhan peserta didik, dan metode pembelajaran yang cocok untuk digunakan. Selanjutnya, produk yang telah dikembangkan akan diuji validasi oleh para ahli. Setelah valid,
oleh para ahli produk akan diuji lagi melalui 2 tahap untuk mengetahui kemenarikan peserta didik terhadap produk yang telah dibuat, yaitu pengujian perorangan kepada 3 peserta didik yang memiliki kemampuan heterogen dan pengujian dengan skala kecil kepada 9 peserta didik yang memiliki kemampuan heterogen juga. Pada tahap ini diperoleh hasil respon peserta didik terhadap bahan ajar berbasis model Discovery Learning yang telah diuji cobakan. Tahap yang keempat dalam prosedur pengembangan ini yaitu implementasi. Tujuan utama pada langkah ini yaitu bahan ajar berbasis model Discovery Learning digandakan sebanyak jumlah yang akan dibutuhkan dan kemudian diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian, untuk uji efektivitas dengan uji lapangan kepada peserta didik. Uji keefektifan untuk melihat seberapa efektif pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Prosedur pengembangan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi diperoleh dari hasil angket peserta didik, pendidik, dan catatan lapangan. Tahap evaluasi dilakukan revisi terhadap produk yang dikembangkan berdasarkan masukan dari peserta didik dan pendidik yang diberikan selama tahap implementasi. Karena mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan pada bahan ajar berbasis model Discovery Learning. Selain itu, tahap evaluasi juga diperoleh dari penggunaan bahan ajar berbasis model Discovery Learning pada ruang lingkup yang lebih luas. Selanjutnya, teknik dan pengumpulan data terbagi menjadi 2. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Ada 4, yaitu observasi, wawancara, angket, dan tes. Untuk observasi dilakukan pada tahap studi awal atau studi pendahuluan, yaitu mengobservasi proses pembelajaran yang berlangsung untuk menemukan masalah yang terjadi di sekolah di tempat penelitian. Yang kedua yaitu wawancara. Dilaksanakan pada saat pra-survei. Wawancara dilakukan kepada pendidik matematika di SMP Negeri 3 Metro. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk menggali informasi mengenai keadaan pembelajaran matematika yang telah dilakukan serta permasalahan yang ada. Yang ketiga yaitu angket. Pada penelitian ini ada 4 macam angket yang akan digunakan, yaitu angket untuk validator, angket untuk respon peserta didik, angket untuk tanggapan pendidik matematika, dan yang terakhir angket self-concept peserta didik. Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu tes. Tes dilakukan pada awal dan akhir pembelajaran dengan tujuan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Soal tes disusun dalam bentuk uraian. Metode tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian yang kedua yaitu alat pengumpulan data. Terdiri dari 2, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Untuk instrumen tes, yang digunakan adalah soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang digunakan berbentuk uraian. Soal tes yang digunakan disusun berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah. Sebelum nantinya instrumen digunakan, maka instrumen diuji coba atau dites validitas dan reliabilitas baik secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian instrumen non-tes terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, angket validasi pengembangan pembelajaran, angket uji validasi materi, angket uji validasi media, angket tanggapan pendidik matematika, dan angket respon peserta didik. Untuk instrumen non-tes ini digunakan dalam penelitian yaitu wawancara dan angket.
Angket dalam penelitian ini berupa angket skala Likert yang disusun dengan tahapan penelitian. Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai pendapat para ahli atau validator, pendidik matematika, dan subjek uji coba lapangan awal terhadap bahan ajar berbasis model discovery learning yang telah disusun. Penjelasan untuk angket uji validasi pengembangan pembelajaran digunakan untuk mengetahui isi rancangan dari pengembangan bahan ajar berbasis model discovery learning. Instrumen validasi ini meliputi teori pendukung, struktur pengembangan bahan ajar berbasis model discovery learning, dan hasil belajar yang diinginkan. Hasil validasi dari pengembangan pembelajaran ini dijadikan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran. Kemudian, fungsi dari angket uji validasi materi untuk menguji substansi bahan ajar berbasis model discovery learning yang dikembangkan. Instrumen ini meliputi kesesuaian indikator dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang mencakup aspek kelayakan isi atau materi, aspek kelayakan penyajian, dan penilaian pembelajaran. Instrumen ini diisi oleh ahli materi. Selanjutnya, fungsi dari angket uji validasi media untuk menguji konstruksi bahan ajar berbasis model discovery learning yang dikembangkan oleh ahli media. Adapun kisi-kisi dari validasi media terbagi menjadi dua. Yang pertama, aspek kelayakan kegrafikan meliputi bahan ajar berbasis model discovery learning, desain sampul bahan ajar berbasis model discovery learning, dan desain isi bahan ajar berbasis model discovery learning. Yang kedua, aspek kelayakan bahasa meliputi lugas, komunikatif, kesesuaian dengan kaidah bahasa, dan penggunaan istilah, simbol, maupun lambang. Selanjutnya, fungsi atau kegunaan dari angket tanggapan pendidik matematika, yaitu untuk mengetahui tanggapan pendidik matematika mengenai bahan ajar berbasis model discovery learning yang telah dikembangkan. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan dari angket respon peserta didik untuk mengetahui respon peserta didik terhadap bahan ajar berbasis model discovery learning. Lembar ini sebagai dasar untuk merevisi lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif, dan ANOVA. Untuk tahap yang pertama yaitu analisis data pendahuluan berupa hasil observasi dan wawancara dengan pendidik mata pelajaran matematika. Dianalisis secara deskriptif sebagai latar belakang diperlukannya bahan ajar yang mampu mengefektifkan pembelajaran. Yang kedua yaitu analisis validitas bahan ajar. Analisis yang digunakan berupa deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Data kualitatif berupa komentar dan saran dari validator dideskripsikan secara kualitatif sebagai acuan untuk perbaikan. Sedangkan data kuantitatif berupa skor penilaian ahli pengembangan model, ahli materi, dan ahli media menggunakan skala Likert dengan 4 skala, kemudian dijelaskan secara kualitatif. Berdasarkan data angket validasi yang diperoleh, rumus yang digunakan untuk menghitung hasil angket dari validator adalah sebagai berikut. P sama dengan jumlah X dibagi jumlah XI dikalikan dengan 100%, di mana P itu adalah presentasi yang akan kita cari. Jumlah X itu adalah jumlah nilai jawaban responden, dan jumlah XI itu adalah jumlah nilai ideal atau jawaban tertinggi. Sedangkan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk merevisi bahan ajar berbasis model discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis, ditinjau dari self-konsep peserta didik, digunakan kriteria penilaian seperti pada tabel berikut ini. Dengan kriteria validasinya valid, cukup valid, kurang valid, dan tidak valid.
Selanjutnya, yang ketiga, analisis kepraktisan model dan perangkat pembelajaran. Analisis yang akan digunakan berupa deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Untuk data kualitatif berupa komentar dan saran dari pendidik yang dideskripsikan secara kualitatif sebagai acuan untuk memperbaiki perangkat pembelajaran dan model pembelajaran. Data kuantitatif berupa skor penilaian dideskripsikan secara kuantitatif kemudian dijelaskan secara kualitatif. Data kuantitatif yang telah diperoleh kemudian dianalisis persentase kepraktisannya menggunakan rumus berikut, yaitu P sama dengan jumlah X dibagi dengan jumlah XI dikalikan dengan 100%. Di mana P adalah persentase yang dicari, jumlah X adalah jumlah nilai jawaban responden, dan jumlah XI adalah jumlah nilai ideal atau jawaban tertinggi. Sedangkan kriteria analisis nilai rata-rata yang digunakan disajikan pada tabel berikut dengan tingkat kepraktisannya sangat praktis, praktis, cukup praktis, kurang praktis, dan tidak praktis. Selanjutnya, analisis uji efektivitas. Persentase efektivitas dilakukan dengan melihat ketuntasan secara klasikal dari hasil post-test berdasarkan kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-konsep yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Tingkat ketuntasan atau TK sama dengan jumlah siswa yang tuntas dibagi dengan jumlah seluruh siswa dikalikan dengan 100%. Sekian dan terima kasih. Itu tadi penjelasan terkait proposal tesis dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.